Tren kemenangan timnas Jepang yang sebelumnya tak terhentikan akhirnya terhenti saat mereka bertemu Australia pada laga keempat Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Saitama Stadium, Saitama, pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 malam WIB itu berakhir imbang 1-1. Di sisi lain, timnas Indonesia harus menerima kekalahan pertama mereka saat berhadapan dengan China di Qingdao, dengan skor 1-2. Setelah meraih 9 kemenangan beruntun sejak putaran kedua kualifikasi, tim Samurai Biru untuk pertama kalinya gagal meraih poin penuh. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Jepang harus tertinggal lebih dulu setelah gol bunuh diri yang tidak diinginkan terjadi. Shogo Taniguchi, bek tangguh Jepang, mencetak gol ke gawang sendiri pada menit ke-58, membuat Australia unggul 1-0. Meski dalam situasi tertekan, Jepang tidak menyerah begitu saja. Pelatih Hajime Moriyasu langsung merespons dengan meningkatkan intensitas serangan. Upaya keras tim tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-76, ketika Cameron Burgess, bek Australia, melakukan kesalahan serupa dengan mencetak gol bunuh diri. Skor berubah menjadi 1-1 dan bertahan hingga akhir pertandingan, meskipun Jepang terus mencoba menekan pertahanan lawan untuk mencari gol kemenangan. Hasil imbang ini tak hanya menghentikan laju sempurna Jepang tetapi juga menjadi kali pertama mereka kebobolan dalam fase ketiga kualifikasi. Namun, Jepang tetap memuncaki klasemen sementara Grup C dengan torehan 10 poin dari 4 pertandingan. Pada hari yang sama, timnas Indonesia menghadapi China di Qingdao Youth Football Stadium. Meski bermain di kandang lawan, tim Garuda menunjukkan dominasi yang mengesankan. Statistik mencatat bahwa Indonesia menguasai 75,9% penguasaan bola, jauh mengungguli China yang hanya menguasai 24,1%. Selain itu, skuad asuhan Shin Tae-yong juga mencatatkan 14 tembakan, 6 di antaranya tepat sasaran. Namun, meskipun tampil dominan, Indonesia harus puas dengan kekalahan 1-2. Dua gol cepat dari China, yang dicetak oleh Behram Abdueli pada menit ke-21 dan Yuning Zhang di menit ke-44, memaksa Indonesia untuk mengejar ketertinggalan. Tom Haye, memperkecil ketertinggalan dengan gol pada menit ke-86. Sayangnya, waktu yang tersisa tidak cukup bagi tim Merah Putih untuk menyamakan kedudukan. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Indonesia dalam fase ketiga kualifikasi, setelah sebelumnya mencatatkan 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Meski gagal meraih poin, penampilan dominan dalam penguasaan bola menunjukkan potensi besar dari timnas Indonesia untuk laga-laga berikutnya. Hasil imbang melawan Australia memang tidak menggoyahkan posisi Jepang di puncak klasemen, tetapi mereka harus segera memperbaiki lini pertahanan yang kali ini akhirnya kebobolan. Laga selanjutnya melawan Bahrain akan menjadi ujian penting untuk memastikan kembali tren positif mereka. Di sisi lain, meski kekalahan dari China sedikit mengganggu perjalanan Indonesia di Grup C, harapan untuk lolos masih terbuka lebar. Tim asuhan Shin Tae-yong harus segera bangkit dan menunjukkan performa terbaik di laga-laga berikutnya, terutama ketika menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang dan Arab Saudi. Secara statistik, dominasi Indonesia dalam penguasaan bola saat melawan China memperlihatkan kualitas permainan dan taktik Shin Tae-yong yang efektif. Namun, efektivitas dalam penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi. Menguasai bola tidak cukup jika tidak diiringi dengan kemampuan mencetak gol dan mempertahankan soliditas di lini belakang. Selain itu, pertahanan yang sempat lengah di babak pertama menjadi faktor utama kekalahan. China mampu memanfaatkan peluang dari kelengahan tersebut untuk mencetak 2 gol. Hal ini harus menjadi perhatian serius jika timnas Indonesia ingin lolos dari fase grup. Dengan masih banyak pertandingan yang tersisa, tim Garuda harus belajar dari kesalahan dan tetap optimistis menatap peluang di sisa laga. Momentum kebangkitan harus dimulai dari laga selanjutnya, di mana setiap poin akan menjadi krusial untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Laga Jepang melawan Australia dan kekalahan Indonesia dari China memperlihatkan betapa ketatnya persaingan di Grup C. Meski tren kemenangan Jepang terhenti, mereka masih menjadi tim unggulan, sementara Indonesia harus berjuang lebih keras untuk terus meraih poin. Pertarungan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan segala kemungkinan masih bisa terjadi.